Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudy Nuryanti dengan NPM 2050243. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai analisis visi dan misi pada yayasan saya, yaitu Yayasan Maudy Nuryanti, pada mata kuliah Manajemen Strategi. Sebelum kita masuk ke topik yang utama, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu visi, apa itu misi, serta komponen-komponen apa saja yang terdapat pada visi dan misi. Setelah itu, kita masuk ke topik utama, yaitu tentang analisis visi dan misi dari yayasan. Visi. Visi adalah tujuan jangka panjang yang ingin dicapai seseorang ataupun lembaga atau organisasi. Visi juga merupakan suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai organisasi di masa mendatang berdasarkan kondisi atau kemampuan yang ada pada masa kini. Dapat kita katakan bahwasanya visi adalah suatu pandangan jauh ke depan tentang organisasi, tujuan organisasi, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Cara pandang jauh ke depan, kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi itu adalah suatu gambaran yang menentang tantangan keadaan masa depan yang diinginkan oleh suatu organisasi. Selanjutnya ialah tujuan visi, yang mana tujuan visi itu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama itu mencerminkan keinginan yang akan dicapai oleh organisasi atau perusahaan. Yang kedua itu berorientasi ke masa depan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga mewujudkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan organisasi atau perusahaan. Yang keempat, menentukan arah dan fokus strategi organisasi atau perusahaan dengan jelas. Dan yang kelima, menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi dengan perusahaan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu visi dan tujuan dari visi, selanjutnya ialah ada isi dari sebuah visi. Yang pertama itu, berisikan wawasan yang menjadi tolak ukur pertumbuhan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, menjadi sosok organisasi di masa yang akan datang. Yang ketiga, bentuk organisasi ingin seperti apa atau sebesar apa. Lalu yang keempat, alasan organisasi atau perusahaan memasuki bidang tersebut. Dan yang kelima, imajinasi mengenai posisi organisasi atau perusahaan dan kemana itu akan dibawa. Lalu ada prasyarat menyusun suatu visi. Yang pertama itu wawasan yang menjadi tolak ukur pertumbuhan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, sosok organisasi atau perusahaan di masa yang akan datang. Ketiga, bentuk organisasi atau perusahaan ingin seperti apa atau sebesar apa di masa yang akan datang. Yang keempat, alasan organisasi atau perusahaan memasuki bidang tersebut. Yang kelima, memperhatikan sejarah, kultur, dan nilai organisasi meskipun terdapat adanya perubahan yang tidak terduga. Lalu yang keenam, mempunyai standar yang tinggi, ideal, serta harapan bagi anggota organisasi. Yang ketujuh, memberikan klarifikasi bagi manfaat lembaga serta tujuan-tujuannya. Yang kedelapan, memberikan semangat dan mendorong timbulnya dedikasi pada organisasi. Yang kesembilan, menggambarkan keunikan organisasi dalam kompetisi serta citranya. Dan yang kesepuluh, bersifat ambisius. Selanjutnya, visi dapat dikatakan ideal apabila rumusan ideal visi itu terpenuhi. Yang pertama itu sederhana atau simple, terukur atau measurable, terjangkau atau reachable, beralasan atau reasonable, ambisius, periode waktu atau time frame, lalu bersifat strategis atau strategic, perspektif kondisi, dan komunikatif. Yang pertama ialah sederhana atau simple. Sederhana yang dimaksud di sini adalah visi tersebut menggunakan kata atau kalimat yang tidak menyulitkan antara stakeholder untuk mengerti dari visi kita. Lalu yang kedua ialah terukur atau measurable. Artinya adalah kapan pastinya sebuah visi tersebut dapat kita capai. Lalu terjangkau atau reachable. Artinya terjangkau di sini adalah seluruh komponen organisasi dapat menjangkau atau memahami visi apa yang kita buat. Lalu beralasan atau reasonable. Alasan itu artinya mengapa kita memilih visi tersebut. Lalu ambisius. Ambisius di sini berarti bercita-cita tinggi atau memiliki sikap atau sifat yang berkeinginan untuk mencapai tujuan atau mencapai sesuatu. Lalu periode waktu atau time frame. Artinya adalah kapan waktu yang ditentukan agar visi tersebut harus siap dilaksanakan.
Lalu selanjutnya adalah bersifat strategis atau strategi, yang artinya adalah kita harus merencanakan suatu keputusan untuk mencapai tujuan dari visi tersebut. Lalu ada perspektif kondisi, yang artinya kita harus mengikuti kondisi terkini. Misalnya zaman sekarang itu zaman teknologi, berarti pada visi kita harus mengedepankan tentang teknologi dan informasi, misalnya seperti itu. Lalu komunikatif di sini artinya terjalinnya komunikasi antar kepentingan atau orang-orang yang terdapat dalam suatu organisasi tersebut. Kita masuk ke kriteria visi yang baik. Terdapat 5 komponen. Yang pertama itu, visi dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi perusahaan. Yang kedua, visi dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, visi itu berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman. Yang keempat, memiliki nilai yang memang diinginkan oleh anggota organisasi atau perusahaan. Yang kelima, terfokus pada permasalahan instansi atau perusahaan agar dapat beroperasi secara optimal. Selanjutnya ialah, apa sih visi dari Yayasan Maudi? Yayasan Maudi itu memiliki visi mewujudkan lembaga yang melahirkan generasi berwawasan lingkungan, berprestasi, berakhlak mulia, mengusung nilai budaya, serta bertaraf internasional pada tahun 2043. Selanjutnya adalah analisis dari visi Yayasan Maudi yang telah saya buat, yang mana setelah saya analisis, ternyata visi yang saya buat itu sudah memenuhi kriteria visi yang ideal serta rumusan visi yang ideal. Yang pertama itu dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi dan perusahaan, dan yang kedua dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi. Yang mana visi saya itu termasuk menggunakan kata atau kalimat yang sederhana yang dapat dimengerti oleh seluruh jajaran atau organisasi, serta di mana nantinya visi tersebut dapat dibayangkan serta dapat dijangkau oleh seluruh jajaran dari organisasi yang saya buat. Lalu, berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman. Hal tersebut sebanding lurus dengan adanya rumusan ideal, yaitu periode waktu yang terukur, yang mana rumusan tersebut masuk ke dalam visi saya, yaitu mengusung nilai budaya serta bertaraf internasional pada tahun 2043. Nah, 2043 ini adalah tenggat waktu atau target kita di mana visi tersebut dapat kita realisasikan secara sepenuhnya. Selanjutnya ialah memiliki nilai yang memang diinginkan oleh anggota organisasi atau perusahaan, yang mana kriteria visi ini berbanding lurus dengan rumusan ideal, yang yaitu ambisius dan beralasan. Adapun implementasinya terhadap visi yang saya buat yaitu mewujudkan lembaga yang melahirkan generasi berwawasan lingkungan, berprestasi, berakhlak mulia, mengusung nilai budaya serta bertaraf internasional, yang artinya tujuan tersebut sudah tergambarkan dari visi yang saya buat. Lalu kriteria yang kelima atau yang terakhir itu terfokus pada permasalahan instansi. Artinya berbanding lurus dengan rumusan ideal bahwasanya terdapat perspektif kondisi pada masa kini, yang mana seperti kita ketahui bahwasanya pada masa kini ini kita harus dapat bersaing secara global. Artinya kita harus memiliki kelas bertaraf internasional, yang mana nanti kita akan mencetuskan generasi-generasi yang dapat bersaing dan unggul di kancah internasional. Visi dari Yayasan Maudi juga masuk terhadap prasyarat menyusun visi. Yang pertama, wawasan yang menjadi tolak ukur pertumbuhan. Tolak ukur pertumbuhan dari yayasan kami adalah menciptakan lembaga yang melahirkan generasi berwawasan lingkungan, berprestasi, berakhlak mulia, serta mengusung nilai budaya yang bertarafkan internasional pada tahun 2043. Lalu sosok organisasi atau perusahaan di masa mendatang, yang mana saya sebutkan bahwasanya nanti di masa yang akan mendatang yayasan saya akan mencetuskan generasi-generasi yang berakhlak mulia, berprestasi, serta memiliki daya saing global. Lalu yang ketiga, bentuk organisasi atau perusahaan ingin sebesar apa? Pada masa yang akan mendatang tentunya yayasan kami ingin menjadi perusahaan atau organisasi yang dapat bertaraf internasional. Lalu alasan perusahaan memasuki bidang tersebut tentunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Lalu yang kelima, memperhatikan sejarah, kultur, dan nilai organisasi. Di sini tercantum dalam visi saya bahwasannya kami ingin mengusung nilai budaya serta mewujudkan generasi berwawasan lingkungan. Lalu mempunyai standar yang tinggi, ideal, serta harapan bagi anggota organisasi. Yang mana disebutkan tadi bahwasannya standar kami itu standar internasional pada tahun 2043 nanti. Lalu memberikan klarifikasi bagi manfaat lembaga serta tujuan-tujuannya, lalu memberikan semangat dan mendorong timbulnya dedikasi pada organisasi. Lalu untuk prasyarat menyusun visi yang terakhir, yaitu bersifat ambisius serta menantang segenap anggota organisasi. Yang pastinya ambisius di sini artinya kita memiliki tekad yang kuat untuk mencapai tujuan dari visi kita. Lalu menantang di sini artinya kita menantang bahwa diri kita ini bisa loh menunjukkan bahwasannya yayasan ini dapat bertarafkan internasional. Nah, itulah visi, komponen, serta analisis visi dari Yayasan Maudi. Selanjutnya ialah pemaparan mengenai apa itu misi serta komponen-komponen misi. Yang pertama, misi. Pengertian dari misi tersendiri. Misi itu adalah tujuan dan alasan mengapa organisasi tersebut ada. Lalu misi itu memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan misi tersebut. Lalu pernyataan misi itu mengungkapkan ingin menjadi apa sih organisasi dan siapa yang harus kita layani. Lalu ada fungsi dari misi. Yang pertama itu memberikan arah atau aktivitas dari suatu usaha atau organisasi. Yang kedua, memfokuskan langkah-langkah yang akan diambil. Yang ketiga, objektif, target, dan program organisasi dirancang berdasarkan misi yang sudah. Yang keempat ialah membimbing aksi dalam berbagai tingkat. Yang kelima, membantu mencegah karyawan atau anggota organisasi agar tidak salah melangkah dalam pencapaian visi dan misinya. Lalu, misi yang efektif itu terdapat 6 diantaranya, ringkas dan jelas, unik, fleksibel, lalu bisa membantu untuk mengambil keputusan, lalu adanya budaya organisasi, serta memberikan inspirasi bagi segenap stakeholder atau segala komponen yang terdapat pada organisasi tersebut. Selanjutnya ada misi yang efektif, yang mana diantaranya ringkas dan jelas, unik, fleksibel, bisa membantu untuk mengambil keputusan, terdapat budaya organisasi, serta memberikan inspirasi. Selanjutnya ialah ada unsur pokok suatu misi. Yang pertama itu kiat dan usaha untuk mewujudkan visi kita. Artinya misi ini adalah suatu perwujudan dalam pencapaian visi. Lalu yang kedua itu nilai-nilai dasar organisasi yang dinyatakan dalam misi organisasi. Lalu yang ketiga, segmen pasar dan pelanggan. Artinya dalam misi ini kita terdapat atau melihat segmen pasar dan pelanggan kita. Lalu yang keempat, pernyataan tentang produk atau jasa yang dimasuki atau yang kita jual. Yang kelima, keyakinan yang kuat, asumsi-asumsi dan budaya kerja dengan orientasi mutu. Lalu yang keenam, pernyataan strategis jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya ada perumusan suatu misi. Perumusan suatu misi yang pertama itu harus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, menyelaraskan kegiatan proses utama dengan sumber daya yang ada untuk memungkinkan organisasi kita dapat melaksanakan kegiatannya lebih baik dan dengan seefisien mungkin. Lalu yang ketiga, menentukan lingkungan untuk menentukan apakah misi organisasi tersebut bertentangan secara internal atau secara eksternal. Adapun misi dari Yayasan Maudi Nuryanti yang pertama itu meningkatkan kualitas lulusan dalam bidang akademik maupun non-akademik. Lalu yang kedua, meningkatkan kompetensi siswa agar mampu bersaing secara global. Lalu yang ketiga, membekali siswa dengan penanaman karakter dan akhlak mulia. Yang keempat, menyediakan sarana prasarana pendidikan yang berbasis eco-friendly, dan yang terakhir memfasilitasi terselenggaranya ekstrakurikuler dan pengembangan diri secara berkualitas. Analisis dari misi yang saya buat ini, setelah saya analisis bahwasannya misi yang saya buat ini masuk ke dalam misi yang efektif karena memenuhi beberapa poin dalam menentukan misi yang efektif. Yang pertama itu ringkas dan jelas. Misi yang saya buat itu tidak bertele-tele tetapi langsung terhadap poin per poin yang akan mendukung suatu visi kita itu dapat tercapai dengan efisien. Lalu bisa membentuk untuk mengambil keputusan, lalu terdapat budaya organisasi, memberikan inspirasi,
unik dan fleksibel. Fleksibel di sini artinya misi tersebut sewaktu-waktu bisa saja berubah karena perubahan yang terjadi baik internal maupun eksternal. Namun visi itu akan selalu dipatenkan seperti itu. Mungkin secara garis besar dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya perbedaan visi dan misi itu, yang pertama, visi merupakan tujuan organisasi yang akan dicapai di masa yang akan datang atau di masa depan. Sedangkan misi adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua, visi itu bersifat statis atau tetap, yang artinya bahwasanya tadi tenggat waktunya 2043, sedangkan periode di mana saya memimpin yayasan itu tidak sampai situ, berarti itu harus dilaksanakan oleh pemimpin yang akan melaksanakan tugas tersebut, harus tetap dilaksanakan si tujuan dari visi tersebut. Sedangkan misi itu bersifat kondisional. Bila visi tidak mampu dicapai, maka misi dapat diubah sesuai kondisi baik internal maupun eksternalnya. Nah, itu tadi pemaparan visi, misi, komponen visi dan misi yayasan, lalu sampai terakhir itu perbedaan visi dan misi. Saya cukupkan pemaparan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih bagi yang telah menyimak video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.